Hai, saya Aji dan selamat datang di video pertama di channel baru saya ini. Dan ya, di video pertama saya ini saya ingin membahas sebuah serial animasi yang menurut saya sangat masterpiece dan mungkin menemani masa kecil beberapa dari kita di masa kecil kita dulu, yaitu serial animasi Avatar The Last Airbender. Apa aja yang akan dibahas? Pantengin terus, kita intro dulu. Saya yakin beberapa dari kita sangat familiar ya dengan serial animasi berjudul Avatar The Last Airbender ini, karena ya alasan utamanya karena memang menemani masa kecil beberapa dari kita, terus juga dengan opening yang sangat ikonik dan juga dilanjutkan dengan sebuah backstory yang membuat kita mengerti awal cerita dari serial animasi ini gitu. Serial animasi ini pertama kali mengudara di tahun 2005 di negara Amerika Serikat sana dan menjadi tontonan pada saat kita masa kecil dulu. Dan karena formatnya kartun, beberapa dari kita mungkin menganggap kalau serial animasi ini cuma untuk anak-anak ya. Sebenarnya nggak salah juga sih, karena memang tujuan dibuat serial animasi ini memang sebenarnya tujuannya untuk anak-anak gitu ya. Cuman gimana kalau saya bilang kalau serial animasi ini masih tetap nyambung, masih tetap relevan kalau misalnya kita nonton ulang di masa dewasa kita sekarang. Atau mungkin kita dulu belum sempat nonton sampai habis, terus kita baru mau nonton lagi dari awal di usia dewasa kita sekarang, itu masih tetap relevan, masih tetap nyambung untuk kita tonton. Karena pun kalau misalnya kita nonton pas masa kita dewasa sekarang, itu juga bisa membuka sebuah pesan-pesan tersembunyi, sebuah pesan-pesan tersirat yang tersembunyi di dalam serial animasi ini. Pesan-pesan tersembunyinya kayak sebuah prinsip keseimbangan, terus kemudian juga ada filosofi masing-masing elemen, karakter tokoh yang ditulis benar-benar mendalam banget, terus kemudian ada isu-isu sosial juga yang tersirat, juga ada pesan-pesan kebaikan tersembunyi. Nah, 5 pesan-pesan tersembunyi inilah yang saya ingin bahas di video saya kali ini. Langsung aja pembahasannya, let's go! Yang pertama yaitu prinsip keseimbangan. Kita tahu ya kalau serial animasi ini kental banget gitu menunjukkan kepada kita soal prinsip keseimbangan gitu ya. Mulai dari prinsip keseimbangan antara dunia arwah dan juga dunia manusia, terus kemudian prinsip keimbangan masing-masing elemen, prinsip keseimbangan baik dan buruk, yin dan yang, mana kalau misalnya prinsip keseimbangan ini diusik oleh salah satu tokoh di dalam serial animasi ini nanti akan menimbulkan sebuah kekacauan gitu ya. Dan gak usah jauh-jauh, di backstory-nya aja itu kan sudah menjelaskan kepada kita kalau negara api itu kan membuat sebuah genosida ya, melakukan sebuah genosida terhadap pengembara udara, yang justru dengan melakukan genosida itu justru membuat sebuah kekacauan di berbagai negara di serial animasi ini dan juga menciptakan perang 100 tahun yang tiada usainya. Yang uniknya lagi, sosok Avatar inilah yang merupakan sosok kunci atau sosok penanggung jawab di balik keseimbangan itu sendiri. Avatar inilah yang diberikan tugas untuk menjaga keseimbangan di dunia di dalam serial animasi ini supaya tidak dirusak oleh para orang-orang jahat atau para tokoh-tokoh jahat. Yang tentunya memang gak akan mudah dan juga perlu perjuangan banget, dan biasanya kita bisa lihat perjuangan itu di episode-episode di dalam serial animasi tersebut. Next, selanjutnya yaitu filosofi masing-masing elemen. Nah, kita tahu ya kalau dalam serial animasi ini elemen itu digunakan sebagai sarana untuk bertarung dan juga bertahan hidup ya. Tapi ternyata masing-masing elemen itu mempunyai filosofi yang mendalam banget. Yang pertama mulai dari udara yang mempunyai karakteristik ringan dan juga bebas. Ini mengajarkan kepada kita tentang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan juga bisa bijak di dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu juga ada elemen air yang karakternya itu lentur dan juga dingin dan juga sejuk. Ini mengajarkan kepada kita untuk bisa beradaptasi di dalam menghadapi hal-hal di dalam hidup dan juga tetap tenang bagaimanapun kondisinya. Lalu juga ada tanah yang karakteristiknya yaitu kokoh dan tegar. Ini mengajarkan kepada kita untuk tetap kuat dan juga tetap teguh di dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup dan tidak mudah menyerah di dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir yaitu api dengan karakteristiknya yang kita sering anggap sebagai sesuatu yang merusak, sebagai sesuatu yang membara, tapi ternyata mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan diri dan juga melakukan pengorbanan dalam kehidupan kita. Dan uniknya lagi, elemen-elemen ini
makna di balik elemen ini itu tercermin gitu di dalam karakter masing-masing tokoh yang menguasai elemen tadi gitu. Nah, karena ini kaitannya dengan para tokoh, karena bakal panjang pembahasannya, nanti akan saya buat video tersendiri untuk membahas karakter-karakter para tokoh. Next, yang ketiga yaitu karakter tokoh yang mendalam. Nah, karena serial animasi ini kita anggap sebagai sebuah serial yang untuk anak-anak, biasanya kita nganggap kalau tokoh-tokoh di dalamnya itu cuma mempunyai karakter yang biasa aja gitu, nggak ada impactnya, cuma sekedar lewat terus ya nggak ada hubungannya apa-apa dengan cerita. Tapi sebenarnya nggak. Karakter di dalam serial animasi ini tuh bener-bener dibikin dengan karakteristik yang mendalam, dibikin bener-bener well written banget per episode-episode. Khususnya yang utama yaitu geng Avatar itu sendiri ya. Kita bisa lihat bagaimana geng Avatar itu pertama kali diperkenalkan kepada kita sebagai sesuatu tokoh yang memiliki karakteristik yang bagaimana, lalu kemudian per episode-episode kita nonton itu kita akan menonton bahwa mereka itu akan memiliki sebuah permasalahan yang mereka alami di dalam serial animasi ini dan bagaimana cara mereka memecahkannya, menyelesaikannya, entah itu dengan karakteristik mereka sendiri ataupun dengan bantuan dari orang lain sehingga permasalahannya selesai dan kemudian kita melihat karakter ini yang awalnya seperti apa, maka kita akan lihat karakternya itu bertransformasi. Kita akan melihat karakter ini kemudian berubah menjadi sesuatu yang berbeda di akhir episode. Nah, proses transformasi inilah yang benar-benar menurut saya ya kita bisa ikutin gitu per episode-episode yang awalnya si tokoh ini dari apa, terus kemudian karena nemuin permasalahan, terus kemudian mereka menyelesaikannya dan kemudian mereka bertransformasi menjadi lebih baik dalam serial animasi ini. Dan inilah juga yang membuat karakter tokoh di dalam serial animasi ini tuh begitu mendalam gitu, karena memang kita bisa melihat secara langsung transformasinya, kita bisa melihat secara langsung pengembangannya per episode-episode. Nah, karena pembahasannya mungkin kalau bahas satu-satu tokoh akan panjang, nanti kita akan bahas lebih lanjut di video lainnya. Next, selanjutnya yaitu tentang isu-isu sosial di dalam serial animasi ini yang sebenarnya juga ya menjadi permasalahan juga di dunia kita sekarang ya. Ya meskipun memang ditaruhnya di serial animasi ini tuh cuma sekedar sekilas, cuma sekedar tersirat aja dan juga sebenarnya nggak ada efek pemecahan apapun di dunia kita sekarang juga. Cuma kalau misalnya kita menganggap serial animasi ini hanya untuk anak-anak, ya tentu dengan isu-isu sosial yang terjadi dalam serial animasi ini membuat serial animasi ini tuh jauh lebih bernuansa gelap gitu, lebih bernuansa dark dibanding serial animasi anak-anak lainnya. Isu-isu sosialnya kayak misalnya isu genosida, pemusnahan suatu ras, rasisme, esensi moral, pencemaran lingkungan, pemanasan global, intrik politik yang ditampilkan di masing-masing episode dalam serial animasi ini. Yang dulu kalau misalnya kita tonton pada saat kita masih kecil itu ya namanya kita masih kecil kita nggak ngeh gitu, tapi ketika kita nonton pas kita udah dewasa kita baru ngeh, oh ternyata memang serial animasi ini juga membawa isu-isu sosial yang justru membuat serial animasi ini tuh justru menjadi lebih dark atau lebih gelap dibanding serial animasi-animasi lainnya. Next. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pesan-pesan kebaikan yang tersembunyi yang tersirat di masing-masing episode di dalam serial animasi ini. Pesan kebaikannya kayak misalnya seperti tadi yang saya sudah sebutkan di awal, yaitu prinsip keseimbangan dalam hidup, pengendalian diri, pemaafan atau pengampunan entah itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Lalu bagaimana diri kita itu mau untuk menjadi diri yang lebih baik lagi karena mengalami permasalahan-permasalahan dalam hidup, dan juga mengajarkan kepada kita untuk bisa mengambil sebuah peran atau sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Nah, pesan-pesan kebaikan yang tersembunyi itu sebenarnya bisa banget kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau misalnya kita mau merefleksikan makna-makna atau nilai-nilai yang memang perlu kita ambil, yang tentunya nanti itu akan berguna untuk kehidupan kita atau kehidupan di sekitar kita atau di lingkungan kita. Jadi itu pesan-pesan kebaikan tersembunyi yang ada dalam serial animasi Avatar yang tentunya kita nggak ngeh gitu pas kita nonton pas masih kecil ya, karena memang kita masih kecil, kita belum nyampe gitu ya, dan kita baru tangkap, kita baru ngeh pas kita udah masa dewasa sekarang kalau misalnya kita mau nonton ulang tentunya. Dan saya saranin banget kalau misalnya kalian lagi nyari sebuah hiburan
untuk ditonton atau mungkin lagi gabut, nah bisa nih kalian nonton serial animasi ini, entah itu nonton ulang atau mungkin kalian belum pernah nonton sama sekali, bisa banget untuk nonton serial animasi ini. Karena tadi, serial animasi ini tuh masih sangat relevan, masih sangat nyambung untuk ditonton oleh kita di masa dewasa sekarang, berapapun usia kita. Karena tadi, episode-episode yang ada dalam serial animasi itu tuh benar-benar serasa disusun secara penuh perhitungan, karakter-karakter tokohnya yang dibuat secara mendalam, dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, segitu dulu video saya kali ini. Kalau misalnya dari kalian mungkin ada yang ngeh, ada pesan-pesan tersembunyi apa di dalam serial animasi Avatar The Last Airbender ini, atau mungkin kalian ngeh ada sesuatu yang unik yang bisa kita bahas di serial animasi ini, komen aja di bawah, nanti kita bahas bareng. Like videonya kalau suka, kalau nggak suka bisa dislike aja. Subscribe kalau misalnya kalian mau nonton video kayak gini terus, atau mungkin mau nonton video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, segitu dulu. Saya Aji, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.